Kembali lagi kami dua Sis Alu mengambil pesanan ayam penyet goreng tahu tempe dan ayam goreng Hongkong di 5 rasa. Sekaligus setiap hari melatih Sis Alu untuk bisa mengambil video. Untuk bisa mengambil dokumentasi. Lumayan hasilnya. Setiap hari dilatih, diajari supaya semakin hari semakin kembali pulih. Semakin hari semakin membaik daya ingatnya ini. Dimana sebelumnya beliau ini, Sis Alu Basah ini mengalami gangguan jiwa berat. Sudah sekian tahun ini, hari demi hari semakin mengalami pembaharuan, pemulihan, kesembuhan bagi Sis Alu Basah. Dan dia sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mendampingi untuk jaga warung, sekalipun masih belum bisa untuk menjual. Ya. Namun dia sudah bisa standby, diam tenang di warung. Sebelumnya Sis Alu Basah ini kami temui dia sedang berada di bawah pohon di Jalan Pramuka. Kurang lebih 20 tahun Sis Alu ini mengalami gangguan jiwa berat. Dan sampai hari ini beginilah kondisinya Sis Alu. Beginilah situasi keadaannya Sis Alu, sudah mengangsur membaik. Gitu, nah, sorry. Ambil di atasnya. Atasnya sis ambil atasnya tuh, diangkat ke atasnya, nah kayak gitu, di atasnya tuh, nah ambil
Iya, diangkat itu mengambil ke atas. Iya. Nah, kayak gitu. Bagus loh. Selamat tahun baru Imlek, Kongsi Pacai. Semoga selalu sehat di tahun bulan ini. Kalau boleh tahu dengan Taci siapa nih? Taci Ria. Nah, Taci Ria hari ini menyampaikan motivasi lah bagi rekan-rekan seperjuangan kita maupun orang-orang yang sedang di luar saat ini sedang terpuruk keadaannya. Silakan Taci. Menghadapi hidup ini tidak boleh menyerah, karena kita tidak bisa melihat ke atas. Di atas langit masih banyak ada langit, dan di bawah penderitaan masih banyak penderitaan untuk orang yang terpuruk. Jadi tiap hari harus bersyukur dan keadaan kita bisa berbicara, bisa bernafas, sudah suatu anugerah yang luar biasa. Dan banyak sekali kita merasa kita terpuruk, masih banyak yang jauh lebih terpuruk. Makanya kita selalu harus bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kekuatannya. Semoga di luar sana saat ini engkau bangkit lah ya. Bangkit, nggak boleh melihat. Kita harus selalu bersyukur. Dengan bernafas, dengan bisa berjalan, berlari, wah sudah bisa bangkit. Terima kasih Taci. Karena kasih itu sipnya. Iya, makasih. Kenapa miring lagi? Nah, bagus loh. Coba lihat ke ibu. Nah, kayak ini nih. Nah, ini kada miring loh. Minta kanak nih atas, minta kanak. Kayak itu, mandung jangan miring kayak itu. Yang itu miring. Kayak ini. Nah, bagus loh. Kayak itu. Halo, sapa-sapa dong. Iya. Kongsi Pacai. Kunci Pacai hari ini selalu banyak rezekinya, banyak berkatnya, dan selalu pengunjungnya. Terima kasih doanya, amin. Datang kemari, betah di sini, dan layanannya juga ramah tamah dari para owner, karyawan, karyawatinya di Lima Rasa. Mantap. Makasih Ci. Makasih. Iya, oh ini juga ini. Sapa-sapa dong Kunci Pacai hari ini. Kunci Pacai. Oh, Kunci Pacai. Kaget mah. Nah, si Salahnya pakai baju merah. Soalnya kan Kunci Pacai Hari Raya Imlek. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Selalu sehat, panjang umur, diberkati. Ini orang pada sibuk sekali mempersiapkan untuk menu-menu para pengunjung di Hari Raya Imlek. Maju lagi sedikit. Nah, di situ. Ini merah.
Oh. Ambil lagi tak salah ya. Saya ini napas. Jadi ini akan Ya. Makasih ya Mbak. Kunci pacai, pacai, selamat hari Imlek. Iya. Dari mana Mbak? Dari Jalan Pramuka. Tadi mana sih? Ada yang rombongan tadi itu. Setiap tahun sekali disangka itu. Apa itu? Bukan titik mulia, titik indah, titik yon. Semuanya semua. Tapi jangan lupa kalau saya di sini. Tapi jangan lupa jadi. Ya ini rata-rata maka jadi keluarga semua. Akhirnya belum orangnya tuh sosialnya gimana? Nggak ngomong tuh. Benar ya. Yang sedang merayakan hari Imlek. Terima kasih buat ampaunya. Cantik kan baik ini cantik cantik orang apa? Arab. Oh, harus dengan haus saya juga nanti kita baru kenalan usia tadi yang benar aja
Semangat kita orang muda. Semangat selalu. Jangan kita menyerah untuk menilai dan jangan melihat ke atas. Di atas lagi masih banyak lagi, tapi di bawah penderitaan masih banyak penderitaan. Orang yang Oke deh. Yuk, pamitlah Kamila. nanti lagi ya Mbak ya. Semangat, hidup ini indah, harus semangat. Betul. Ya kan, hidup ini indah, harus semangat dan harus bersyukur. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Iya, yuk. Itu dong. Hai gitu. Hai gitu. Senyum. Senyum. Hai. Hai, apa kabar? Aduh, sisa tuh. Oke. Kami sudah selesai mengambil pesanan ayam penyet tahu tempe dan ayam goreng Hongkong dari 5 rasa, didampingi dengan sis alu basah yang setiap harinya sis aluh ini harus dilatih untuk terus beraktivitas melalui berbagai macam jenis aktivitas supaya semakin hari semakin mengalami pemulihan, semakin mengalami pembaharuan, mengembalikan daya ingatnya, di mana sebelumnya sekian tahun yang lalu sis aluh ini kami jumpai di Jalan Pramuka. Dia sedang duduk di bawah pohon yang mana kondisinya dia sangat mengalami gangguan jiwa berat. Nah, para sahabat, hari ini kita melihat situasi kondisinya sis aluh. Inilah situasinya hari ini. Dia sudah bisa untuk mengambil dokumentasi setiap kegiatan aktivitas bentuk apapun yang ada di lapangan, termasuk juga dia dilatih untuk menjaga warung sekalipun dia belum bisa untuk berjualan, namun dia sudah bisa untuk mendampingi di warung dan dia sudah bisa duduk tenang standby di warung. Sudah lumayan dan luar biasa lah. Itu semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada sis aluh melalui doa-doa kita semua, sehingga sampai detik ini dia sudah membaik, sekalipun masih terus dipantau, terus didampingi, terus dilatih, terus diajari.
Aluh ini, selama Sis Aluh duduk nongkrong di warung Jasuke, warung angkringan di Jalan Pramuka Kompleks Semanda, karena dia belum bisa menjual, namun dia dilatih, diberikan kepercayaan untuk dia ya paling tidak bisa untuk menjaga warung dan mengetahui jumlah-jumlah orang yang datang. Sekalipun saya tidak ada di tempat, paling tidak Sis Aluh ini mengetahui beberapa orang yang datang ke warung untuk berbelanja, karena dia belum tahu harga-harga apa yang harus dijual. Jadi pagi ini kami mau menyampaikan ya kepada orang-orang yang mungkin lalu lalang melintasi di depan warung Jasuke ini, melihat situasi keadaan Aluh ini kok pengen tahu siapa Aluh ini Aluh orang yang kami temui di Jalan Pramuka di bawah pohon, yang sebelumnya dia ini mengalami gangguan jiwa berat. Bahkan saat-saat itu waktu awal-awal kami rekrut, dia dibawa ke tempat kami itu, Sis Aluh ini tidak pernah mau menggunakan busana, sangat memiliki perilaku yang sangat-sangat luar biasa lah perilakunya ini. Nah, kalau kondisinya saat ini teman-teman melihat tidak seperti awal-awal berapa tahun yang lalu yang kita rekrut beliau ini dari jalan. Parahnya waktu itu dia punya perilaku. Nah, kalau sekarang ini sudah bersyukur sekali, anugerah Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, sehingga dia pun sudah mau menggunakan baju, dan dia pun sudah tahu tempat buang-buang air, ke kamar mandi. Kalau dulu kan di mana dia tidur, di mana dia duduk, ya dia buang kotoran, buang air besar, air kecil itu ya di situ, di mana dia tidur, di mana dia duduk. Semua bahan-bahan mentah itu dibuang, dimakan, dirobek. Baju-baju itu berapa koper, berapa dus itu dibuang dan dirobek. Itu perilaku-perilakunya itu. Dan suka ngambil-ngambil barang-barang apa yang ada di dalam lalu dibuangin semuanya. Sendok itu berapa losen itu, piring itu dipecahin, sendok tuh dibuang, semua barang-barang dalam tuh dibuang lah. Perilakunya macam-macam. Gak cukup satu buku kalau kita mau menyebutkan tingkah laku orang-orang para ODGJ ini. Kalau sekarang dia memiliki kondisi yang sudah luar biasa, sudah hampir 95% lah kondisi membaiknya dia, kembali daya ingatnya. Sekalipun ya kadang-kadang para sahabat teman-teman ketika lewat depan warung itu melihat tingkah lakunya dia ini, suka ketawa sendiri, suka ngomong-ngomong sendiri, masih bisa lah gitu. Dan juga sebelumnya dia juga ya bisa aja layau gitu. Kalau disuruh nih, saya coba suruh dia belikan air ke warung, dia kembali balik nggak dia ke warung. Ternyata dia nggak tahu jalan kembali untuk ke warung itu, nggak ketemu jalan pulang, nggak ketemu jalan kembali dia. Jadi kita harus sibuk mencari dia.
keliling kemana-mana sampai ketemu. Jadi apa aja kesibukan aktivitas sehari-hari kami, semuanya para ODGJ ini, baik yang ada di karantina masih di tempat maupun yang sudah kami bawa latih untuk bersosialisasi di luar, termasuk berjualan, termasuk jalan, termasuk ke pesta, ke tempat acara-acara orang. Jadi kami latih terus, kami bawa mereka untuk bersosialisasi supaya mereka melihat situasi keadaan di tengah keramaian, di tengah banyak orang, bahwa mereka itu tidak selamanya terus-terusan dikucil, dicibirkan. Pesanan malah kelewat ini sampai di jalan Setelit ini. Mau tidak mau ya harus kembali lagi kami ini. Dan juga sebagian yang masih belum bisa kami bawa untuk beraktivitas di luar, di lapangan. Sebagian mereka masih di karantina. Itu usianya masih muda belia sekali, yang kami rekrut sebelumnya dari Jembatan Kelayan.